Pada zaman dahulu, Nusantara pernah berada di bawah kekuasaan sebuah kerajaan legendaris, Kerajaan Srongga. Beberapa sumber mencatat bahwa kerajaan ini dikenal dengan nama lain, yaitu Anunggarungga. Menurut cerita rakyat, kerajaan ini didirikan oleh seorang penggembala yang memperoleh pengetahuan dari bangsa langit, yang dianggap oleh masyarakat saat itu sebagai dewa-dewa. Penggembala tersebut dikatakan memperoleh teknologi merah delima yang mampu meningkatkan energi tubuhnya hingga 70%, jauh lebih tinggi daripada manusia biasa yang hanya menguasai 2-5% energi tubuh mereka. Walaupun kisah ini syarat dengan unsur mitologi, belum ada bukti sejarah yang bisa membuktikan keaslian cerita tersebut. Setelah kerajaan Srongga runtuh, muncul seorang tokoh besar yang menaklukkan Nusantara dengan ambisi besar, yaitu Gadramda. Gadramda bukan hanya dikenal karena fisiknya yang kuat, mentalnya yang tangguh, dan ambisinya yang besar, tetapi juga karena senjata canggih yang dimilikinya, Temala. Senjata ini memberinya kekuatan yang jauh melampaui kemampuan manusia biasa, dan menjadi alat utama dalam menaklukkan wilayah-wilayah Nusantara. Temala adalah senjata berbentuk tombak yang dikatakan berasal dari bangsa Atlantis. Senjata ini memiliki kekuatan nuklir yang dahsyat, mampu mengeluarkan loncatan listrik seperti petir yang mengejar semua makhluk yang mengandung air. Dengan jangkauan tembak maksimal 10 meter, Temala menjadi senjata yang sangat mematikan. Gadramda memanfaatkan kekuatan senjata ini untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara, menundukkan mereka dengan teknologi yang luar biasa. Setelah menaklukkan Nusantara, Gadramda mulai berekspansi ke wilayah Asia Tenggara. Salah satu wilayah yang ia taklukkan adalah Kamboja, sebuah daerah yang meskipun memiliki iklim yang tidak mendukung dan sering dilanda kekeringan, berhasil dibangun menjadi kota yang makmur. Dengan menggunakan teknologi Temala, Gadramda dapat menciptakan hujan buatan, memecahkan masalah kekurangan air yang melanda wilayah tersebut. Selain itu, ia juga memerintahkan para Trondalo atau naga untuk membangun saluran air bawah tanah, semakin memperkokoh kekuasaannya di wilayah tersebut. Tak hanya dalam bidang teknologi, Gadramda juga memperkenalkan ajaran agama baru yang merupakan modifikasi dari ajaran Wisnu, agama yang sebelumnya dianut oleh masyarakat Nusantara. Dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, Gadramda dianggap sebagai sosok dewa yang dapat berkomunikasi langsung dengan para dewata di kahyangan atau nirwana. Untuk semakin meyakinkan rakyat, Gadramda membangun sebuah wihara yang berisi teknologi Ankarha yang mampu mengirim orang-orang terpilih untuk berkunjung ke nirwana. Namun, kenyataannya, orang-orang yang dikirim tersebut tidak pergi ke nirwana, melainkan ke sebuah tempat jauh di luar angkasa yang dikenal sebagai Zeta Reticuli. Di sana, mereka dimanipulasi dengan zat bernama Plex EUR yang membuat mereka merasa berada di tempat yang sangat indah bernama surga, dikelilingi oleh banyak bidadari-bidadari cantik yang menawan. Jika mereka berbakti pada Gadramda, mereka dijanjikan kehidupan yang lebih baik di kehidupan berikutnya. Mereka dijanjikan mendapatkan banyak valhalla atau pahala sebagai bekal untuk menuju nirwana, sebagai ganjaran bagi mereka yang berbakti dalam pembangunan kota Ankarha, kota yang dipimpin oleh Gadramda. Setelah kembali ke bumi, mereka menceritakan kisah indah ini kepada orang-orang lain di Ankarha. Cerita dari orang-orang yang bersaksi tersebut membuat banyak orang-orang di sana semakin bersemangat dan termotivasi untuk ikut terlibat dalam pembangunan kota tersebut dengan segenap jiwa dan raga.
Namun, tak ada yang abadi. Kekuatan dan kekuasaan Gadramda berakhir setelah bertemu dengan seorang tokoh yang jauh lebih kuat darinya, yaitu Pratungga Wirana, seorang pemimpin sakti dari istana Ratu Boko. Dalam pertempuran yang legendaris, senjata Temala milik Gadramda tidak mampu melawan kekuatan Krudang, senjata yang dimiliki oleh Pratungga Wirana. Secara kekuatan pun tidak seimbang. Pratungga Wirana jauh lebih kuat dan sakti dibandingkan dengan Gadramda. Krudang atau kujang yang biasa orang zaman sekarang sebut adalah senjata antipartikel yang mampu memisahkan molekul dari benda sekeras apapun, menghancurkannya tanpa menimbulkan ledakan. Senjata ini dibuat oleh bangsa Lemurian menggunakan bahan logam Krayman yang dipadukan dengan teknologi mikro dan organik. Keunikan Krudang adalah bahwa senjata ini memanfaatkan energi dari sel tubuh manusia, sehingga hanya orang yang memiliki kecocokan DNA yang dapat menggunakannya. Pratungga Wirana yang memiliki kecocokan DNA dengan Krudang berhasil mengalahkan Gadramda dengan mudah. Setelah dikalahkan, Gadramda melarikan diri. Dengan menggunakan teknologi Minaru, ia kemudian mengubah dirinya menjadi orang lain, yang membuat dirinya seolah menghilang tanpa jejak. Berita mengenai hilangnya Gadramda menyebar luas, dan beberapa orang percaya bahwa ia telah mengalami moksa. Ada juga yang menyebutkan bahwa Gadramda telah pulang ke Nirvana. Kemudian berkembang pula cerita dari orang-orang yang menyebutkan bahwa senjata Temala yang pernah ia miliki kemudian dikubur jauh di bawah permukaan tanah yang kelak menjadi lokasi berdirinya Candi Borobudur. Sementara itu, Krudang dikubur di bawah istana Ratu Boko, tempat di mana kekuatan senjata ini akan tetap terkunci selama Temala tidak aktif. Namun, apabila suatu saat ada orang yang berhasil mengaktifkan Temala, Krudang pun akan kembali aktif, menunggu pemilik baru yang akan menguasai teknologi tersebut. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Gadramda, Temala, Krudang, dan perjuangan mereka untuk menguasai Nusantara tetap hidup dalam legenda. Kisah ini menyimpan berbagai misteri tentang teknologi masa lalu yang canggih, pertarungan antara kekuatan yang luar biasa, dan pencarian akan kekuasaan yang tak terhingga. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa warisan dari kejayaan Gadramda dan senjata-senjata canggih yang ia miliki masih tertanam dalam tanah, menunggu waktunya untuk kembali bangkit. Anti Temala juga akan otomatis ikut aktif.